Bidukhuli Ramadan, barang siapa yang senang dengan akan masuknya kita pada kesucian bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran, Allah haramkan orang tersebut jasadnya terjilat oleh api neraka. Subhanallah ya. Padahal dalam keterangan tersebut ya, saya tidak berani menyatakan bahwa itu hadis karena ada ikhtilaful ulama, berhubung ada perawi yang dinilai kurang bobit ya. Maka keterangan saja. Dalam keterangan tersebut kita sudah beribadah bulan puasa belum? Belum ya. Cuma farihah saja, cuma bergembira saja. Wah, seminggu lagi, beberapa hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan, saya akan meningkatkan amal ibadah. Oh, baru juga punya etikat seperti itu ya. Allah sudah haramkan jasad orang tersebut terjilat api neraka. Mafhum mukhalafah dari hadis tersebut, kalau orang diharamkan masuk neraka berarti gimana? Masuk surga. Oh, subhanallah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya dan selamanya Allah golongkan menjadi orang-orang yang terhindar dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak hadirin yang sekalian, pekan yang lalu kita sudah mempelajari sedikit pembahasan tentang waliullah, apa dan bagaimana itu seorang waliullah. Maksud hati kemarin ingin menghatamkan pasal pertama ya, tentang waliullah dan orang-orang yang mengiktikadkan semua ibadahnya bukan karena ingin surga balasannya, tapi lebih dahsyat lagi dibanding jannah, yaitu keinginan orang untuk mendapatkan qurbah. Apa itu qurbah? Kedekatan diri kepada Allah. Kalau sekedar jannah itu makhluk bukan? Surga itu makhluk bukan? Makhluk, karena ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah dinamakan dengan makhluk. Kalau Allah yang menciptakan disebut khaliq ya. Nah, dalam sisi benda ya, sisi benda kan kita termasuk benda yang materialistik, walaupun sifatnya tidak materialistik ya, tapi dari sisi kebendaan manusia bisa dibindang makhluk materialistik sama dengan surga. Surga itu adalah berupa materi. Maka kalau kita lihat hitung-hitung, kita dengan surga sama nggak makhluknya? Sama tidak? Sama. Kita makhluk Allah, surga pun makhluk Allah ya. Nah, kalau kita berharap surga sama dengan kita berharap kepada makhluk. Lalu bagaimana sebaiknya ibadah kita? Berharaplah kepada yang memiliki surga, berharaplah kepada yang memiliki kita, yaitu siapa? Allah ya. Sini mulai makin jelas ya perbedaan antara abid dengan arif. Kalau abid berharap surga, kalau arif berharap qurbah, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pula yang dikehendaki oleh para nabi dan para rasul serta para waliullah. Maka di banyak hadis, terutama mukhtarul hadis yang alhamdulillah setiap 2 pekan sering saya baca di pengajian subuh ya di Cilengsi Indah, tentang mukhtarul hadis. Itu banyak hadis-hadis yang menyatakan warid dari Rasulullah SAW yang bukan meminta surga, tapi memohon kepada Allah untuk terhindar dari api neraka. Sampai
satu hal yang mungkin kita ulang-ulang ya dari kecil sampai saat ini, pagi, siang, dan malam atau menjelang malam gitu ya. Apa itu? Doa makan. Gimana doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah atas apa-apa yang Engkau karuniakan kepada kami, dan hindarilah kami dari siksa api neraka. Di situ diterangkan nggak meminta surga? Tidak ya. Tapi neraka ini adalah sebanding dengan surga. Maksudnya ya selevel. Kalau tidak masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka. Kalau tidak masuk ke dalam neraka, maka insya Allah masuk ke dalam surga. Berarti selevel ya. Surga dan neraka itu bagi asarun, efek dari niat kita. Kenapa? Karena kalau seseorang berharap surga, maka mendapatkannya pun akan insya Allah akan Allah berikan surga. Tapi ya dari dulu kita ibadah gitu ya, berharap pahala, berharap surga. Nah, kita dirubah. Mulai saat ini dirubah bahwa ibadah kita bukan semata-mata berharap pahala dan berharap surga, tapi lebih dari itu apa? Berharap kurbah kedekatan kepada Allah ya. Nah, itu sekilas tentang para waliullah yang insya Allah mudah-mudahan Allah tempatkan makom dan derajat kita bersama dengan para waliullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Wa qala al-musannifu, dan berkata penyusun kitab ini yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, qala telah berkata siapa? Yahya bin Mu'adzin, yakni Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang memiliki gelar dengan sebutan Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati atau memberikan kasih sayang kepada Syekh Mu'adz Ar-Razi. Apa yang dikalamkan beliau? Kata Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, al-waliyu, adapun seorang wali, raihanullahi ta'ala, itu adalah wewangian Allah Subhanahu wa taala fi ardihi, di muka buminya. Ya summahu, dan tercium itu wewangi Allah Subhanahu wa taala as-siddiquna, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang patuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatasilu, maka sampailah apa? Raihatuhu, wewangian itu seorang wali, ila qulubihim, terhadap kepada kolbunya as-siddiqun, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Fayushtaquna, kemudian mereka merasa rindu bihi, dengan asbab terciumnya wewangian tersebut, ila maulahum, terhadap Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sudah sehari-hari memang rindu terhadap Allah Subhanahu wa taala, rindu saat berasyik masyuk dengan Allah Subhanahu wa taala, rindu untuk melaksanakan ketaatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah-tambah
dengan terciumnya aroma wangi dari seorang waliullah, Masya Allah, semakin menambah kerinduan. Tetapi la yu'rafunal waliya illa biwaliyin, tidak diketahui seorang wali kecuali dengan sesama wali, ya. Beda, wali itu secara ruhani. Tapi kalau misalkan, mohon maaf ya, ada seorang kiai yang bukan seorang kiai pun bisa tahu nggak bahwa itu adalah seorang kiai? Bisa. Kenapa? Dengan berpakaian, pakai peci misalkan, pakai surban, pakai sarung dan lain sebagainya. Sehari-harinya kelihatan mengajar, misalkan mengajar di madrasah, mengajar di pesantren, mengajar di sekolah dan lain-lain. Pokoknya keilmuannya, hidupnya untuk semata-mata keilmuan. Seorang wali, seorang kiai bisa diketahui oleh seorang kiai, bahkan seseorang yang bukan kiai sekalipun. Nah, itu mah gampang ya. Saya aja bukan kiai, kayaknya insya Allah bisa tahu bahwa orang ini dulunya adalah seorang santri misalkan ya. Ada misalkan ustadz senior di sini. Wah, dengan ringkihnya, dengan gelagatnya, dengan sikap dan akhlaknya sudah bisa paham ya kita bahwa itu adalah seorang kiai, seorang asatid dan lain sebagainya, seorang ustad gitu ya. Tapi seorang waliullah itu bahkan menyembunyikan kewaliannya. Ini ya. Nah, banyak para waliullah yang tidak ingin diketahui bahwa dia adalah seorang waliullah. Mana salah satunya? Salah satunya guru saya ketika di sebuah pesantren di Tasikmalaya dipanggil sama nenek-nenek, Jen, kadia Jen, bari gupai tetangga, kadia Jen. Siapa nenek-nenek itu? Nenek-nenek itu yang suka berkhidmah kepada sesepuh pesantren tersebut dengan khidmah mencuci piring, perempuan, nenek-nenek, bajunya lusuh, kemudian rambutnya sedikit kelihatan gitu ya. Kelihatan rambutnya. Orang menyangka nggak bahwa dia seorang waliullah? Tidak. Masa nenek-nenek menjadi tukang cuci piring jadi waliullah katanya. Tapi ketika memanggil Jen, kadia Jen, ajengan Jejen tahu bahwa dia adalah bukan sembarang orang yang seumur hidupnya berkhidmah kepada seorang waliullah ya. Nah, pangarsa ajengan Jejen yang ketua MUI, pondok pesantren, yang dengan berbagai jabatan dari pemerintahan, keumatan dan lain sebagainya, ketua Idarah Aliyah, wakil Habib Lutfi ya, setingkat di bawah Habib Lutfi di Inwan PWNU, beliau wakil ketua PWNU Jawa Barat. Tapi ketika dipanggil oleh nenek tersebut, datang ajengan Jejen, baru dikual-kual gitu ya, kepalanya digini-gini, Bagja Jen, Alhamdulillah Jen, alhamdulillah. Kiai Jejen nggak pernah tahu apa makna dari dikual-kualnya kepala tersebut. Ternyata besoknya pas manakib, sesepuh pesantren tersebut mengangkat beliau menjadi seorang wakil talqin. Subhanallah ya. Berarti tahu dong wanita tersebut apa yang akan terjadi hari besok. Tahu nggak? Ya tahu. Kenapa tahu? Sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesama waliullah tanpa memberitahukan secara lisan sudah terbaca qalbunya bahwa besok akan kejadian ini, namanya ini dan berapa banyak ya, mungkin sekitar ini sekitar sekian banyak. Sudah tahu para waliullah itu ya, tanpa mengabarkan dengan secara lisan gitu ya. Itulah waliullah. Raihanun
fatashilu raihatuhu ila qulubihim. Wewangian seorang wali itu tercium di dalam kolbunya para siddiqin, orang-orang yang sangat taat kepada Allah. Karena rindunya dengan asbab mencium wewangian tersebut, watazdadu ibadatihim, dan bertambahlah keinginan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ala tafawuti akhlakihim, menurut kadar kemampuan dan makom akhlak mereka. Subhanallah ya. Kalau sudah berbicara makom, ini likulli maqalun maqamun, bahwa setiap ucapan itu ada standar makomnya. Walikuli maqamun maqalun, dan setiap makom itu ada ucapan tersendiri. Jadi setiap makom ada ucapannya tersendiri, dan setiap ucapan itu ada makomnya tersendiri. Seperti ya sesama ekonom mungkin membicarakan masalah istilah-istilah ekonomi yang tidak dipahami oleh orang di luar ekonomi. Orang-orang teknologi sudah terbiasa berbicara masalah teknologi sesuai dengan dunianya masing-masing, dan seorang waliullah pun membicarakan masalah ma'rifat kepada Allah, kemudian bagaimana berkhidmat kepada Rasulullah SAW, itu sudah menjadi dunianya. Bagaimana dengan kita? Kita subhanallah dengan sedikit belajar kepada orang-orang yang Allah titipkan ilmu pengetahuan, Allah titipkan akhlak kepada mereka, maka sedikit-sedikit kita akan mengetahui ya bahwa seorang waliullah memiliki kedudukan makom yang tinggi di atas rata-rata kebanyakan manusia ya. Bihasabil fana'i dengan ukuran fana, bahwa seorang waliullah itu jiwanya akan melebur. Melebur bagaimana? Melebur seolah-olah ya hanya dirinya dengan Allah saja gitu ya. Bahkan ketika kita berkunjung ke seorang waliullah yang ditunjukkan seseorang bahwa orang tersebut adalah waliullah, maka ketika masuk ke dalam perataran rumahnya saja akan terasa lain. Bahkan jauh sebelum masuk ke dalam perataran pesantrennya akan terasa lain. Adem gitu ya. Kalau kita melihat waliullah dengan duduknya saja sudah mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berbicaranya, apalagi berzikirnya. Zikirnya mampu menggetarkan kalbu kita. Kan kata kalam dari Kiai Haji Zainuddin MZ gitu ya, kalau seseorang berbicara dari hati maka akan diterima dengan hati ya. Berbeda kalau sekedar hanya lipstick saja keluar dari mulut, maka keterimanya hanya sampai kepada telinga, jadi belum sampai ke dalam kolbu. Tapi seorang guru mursyid lebih dahsyat lagi, dakwahnya bukan hanya dengan kolbu tapi dengan ruh. Ini ya, mohon maaf ya, ketika saya mengikuti kajian Kiai Aziz, insya Allah beliau makomnya sudah muqaddam. Muqaddam itu mursyid, wakil talqin gitulah. Muqaddam ada istilahnya muqaddam, ada istilahnya khalifah, ada istilahnya wakil talqin. Bagaimana bisa mengetahui beliau seorang muqaddam? Dengan talqin zikirnya itu. Dan tidak sembarang orang bisa mentalqin, kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mursyid dari Rasulullah, kemudian kepada sahabat, para tabiin, tabi'un tabi'in, kepada ulama khalafin, ulama kontemporer zaman sekarang, dan orang-orang yang sudah diizinkan oleh mursyid dengan
suara dari qalbunya, ilham. Bagaimana itu? Dengan mengetahui bahwa talqin zikir ada ya di akhir majlis. Nah, setelah kiai talqin zikir, ini mohon maaf ya, sebenarnya agak berat. Kenapa beratnya? Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Ketika dulu perjanjian Hudaybiyah di Bai'atur Ridwan, ketika para sahabat Rasulullah SAW penduduk Madinah, Rasulullah masih berada di Mekah, namun berkali-kali tiga kali penduduk Mekah datang berkunjung ke Makkah Al-Mukarramah untuk mengambil baiat dari Rasulullah SAW. Yang pertama 12 orang kalau nggak salah. Yang kedua 54 orang. Yang ketiga lebih banyak lagi. Nah, ketika saat itulah turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina yubayyi'unaka. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu wahai Rasul, innama yubayyi'unallah. Sesungguhnya mereka adalah berjanji kepada Allah. Sekali lagi, innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu wahai Muhammad itu adalah orang-orang yang berbaiat kepada Allah. Apa perjanjian berbaiatnya penduduk Madinah terhadap Rasulullah? Pertama, akan menjalankan syariat Islam dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, akan membela Rasulullah sebagaimana mereka membela keluarganya. Yang ketiga, akan ikut berperang dengan Rasulullah SAW kalau seandainya Rasul diganggu. Bagaimana sikap kita terhadap baiat tersebut? Ya, kalau siap menerima konsekuensi dalam thariqah beliau, maka alhamdulillah. Tapi kalau seandainya, mohon maaf nih, kalau seandainya belum sanggup untuk mengamalkan thariqah, suatu thariqah apapun itu ya, maka bagaimana sikap kita? Sikap yang sebaiknya adalah di akhir majelis ini ya, kan ada taklim, ada talqin. Kalau taklim mah long life education, seumur hidup. Tapi kalau talqin sekali juga insya Allah udah jadi itu ya. Nah, maka para hadirin jamaah sekalian itu sudah berbaiat kepada Al-Mukarram Kiai Haji Aziz Zain. Beliau adalah mursyid kita. Kalau belum sampai mursyid, ya beliau muqaddam kita, khalifah mursyid kita. Kenapa? Karena sudah berbaiat dengan talqinnya itu. Ada yang disebut talqin, seperti halnya di saya istilahnya talqin. Ada yang disebut baiat, untuk sebagian ada yang disebut taslim. Walau alam di dalam thariqah beliau apa istilahnya, tapi kalau melihat ucapannya talqin insyaallah ya. Maksud saya mengungkapkan ini adalah kita sudah berkali-kali berbaiat kepada Kiai Aziz, maka sebisa mungkin kita melaksanakan apa yang menjadi amalan beliau. Karena amalan beliau itu adalah sambung menyambung dari gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Walaupun saya belum tahu itu thariqahnya apa ya. Nah, bagaimana kalau belum sanggup? Kalau belum sanggup, maka niatkan pada diri kita bahwa kita tabarruk dengan talqin beliau. Seperti halnya, mohon maaf, saya sudah bertalqin dengan seorang mursyid. Ya, ungkapan saja Abah Anom ya.
saya sudah bermursyid kepada Abah Nom. Lalu ketika Sayyid Saif Alwi ya datang ke Jonggol, tiba-tiba beliau menalkin. Saya bilang, tabarukan aja, saya tabarukan. Lalu saya bertanya kepada beliau, wahai Habib, ya Sayyid Saif Alwi, apa namanya? Sayyid Alwi Saif kalau nggak salah. Saya bilang, mohon maaf, barusan Habib menalkin kami, apakah ini baiat talqin atau tabaruk talqin? Saya bilang. Beliau paham gitu. Oh ya, karena saya pun sudah berthariqah nih Habib, katanya. Oh bagus katanya. Yang saya baiatkan ini adalah tabaruk talqin bagi yang sudah berthariqah. Bagaimana yang belum? Ya, kalaupun toh ingin mengamal, silahkan amalkan. Yang salah satu yang beliau talqinkan dulu adalah Thariqah Naqsyabandiyah, Sayyid Alwi Saif ya. Nah, ini pun ketika saya di Pondok Pesantren Fajar Dunia, datang cucunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang namanya Syekh Hashimuddin mentalkin. Lalu ajengan jejen ada di situ. Kata ajengan sebelum proses talqin, beliau mengumumkan bahwa kita semuanya sudah bertalqin dengan Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Tapi bagi yang belum berthariqah, silahkan thariqahnya adalah thariqah Qadiriyah. Adapun kita yang sudah berthariqah, maka itu adalah tabaruk talqin saja untuk mengambil keberkahan dari ketersambungan beliau dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu ya. Ini mah bagi yang kurang paham, apa sih talqin teh? Talqin itu jangan menganggap bahwa talqin itu orang yang sudah mati. Hadisnya sama yaitu lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Kalau ulama ahli fikih menyatakan bahwa lakinu mautakum tersebut talkinkan olehmu kepada orang yang sudah meninggal dengan ucapan la ilaha illallah. Bagaimana dengan pandangan ulama ahli tasawuf? Ulama ahli tasawuf berpendapatan bahwa mautakum itu kalimahnya fil mustaqbal, yang akan terjadi. Jadi maknanya gimana? Talkinkan olehmu pada orang yang akan meninggal. Siapa yang akan meninggal? Ya kita. Kita akan meninggal. Wallahu alam. Berapa puluh tahun lagi ya. Yang penting kita yang jelas akan meninggal. Betul nggak? Betul ya. Nah, hadisnya sama tapi beda pengertian. Kalau ulama fikih mengartikan orang yang sudah meninggal, kalau ulama tasawuf mengartikan orang yang akan meninggal. Nah, jadi terus terang saya ketika berarti ada 3 orang ya, ada 3 ulama yang mentalkin ulang kepada saya. Syekh Hashimuddin Al-Jilani dari Irak waktu ke Pondok Pesantren Fajar Dunia, kemudian Syekh Alwi Saif Naqsyabandiyah beliau dari mana ya? Beliau teh jago orang Banten kayaknya, orang Banten. Kemudian Kiai Aziz menalkin saya, tapi saya sudah berthariqah, maka saya memasang niat bahwa saya bertabaruk dengan keulamaan beliau. Jadi apakah saya wajib mengamalkan thariqahnya Kiai Aziz? Tidak. Apakah saya wajib mengamalkan thariqah Sayyid Saif? Tidak. Apakah saya wajib mengamalkan thariqahnya Syekh Hashimuddin dari Irak, cucunya Syekh Abdul Qadir yang ke-19? Tidak juga. Kenapa? Karena saya sudah niat bertabaruk. Alhamdulillah, berarti nambah guru saya, tapi saya terkait dengan
surah apa itu? Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Surat insyaallah surah Al-Mu'minun ya. Surah Al-Mu'minun itu yang menyatakan bahwa sesungguhnya ketika engkau berbaiat di hadapan seorang mursyid, pada hakikatnya kalau wakil talqin, kalau berbaiat dengan wakil talqin, hakikatnya berbaiat kepada seorang mursyid. Berbaiat kepada seorang mursyid, hakikatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu pernah terjadi di Makkah Al Mukarramah, yang itu baiatur ridwan, saat itu perjanjian Hudaybiyah, baiatur ridwan, mohon maaf beda-beda. Maka itu innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah, sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu wahai Muhammad, kata Allah, innama yubayyi'unallah, sesungguhnya mereka sedang berjanji kepada Allah, gitu ya. Maka hati-hati ketika kita sudah menyatakan baiat kepada seorang ulama, maka disitulah sesungguhnya kita sudah berjanji kepada Allah, ya. Fal waliyu, adapun seorang wali, huwa alfana, dia melebur fi halihi, di dalam keadaannya, bahwa para waliullah itu tidak punya pilihan kecuali apa yang dipilihkan Allah untuk dia. Seperti halnya ada wali yang cukup engkau menjadi wali bagi diri sendiri saja. Contohnya seperti apa? Siapa? Wan Syekhon, seperti Khalilur Rahman, seperti Habib Ja'far dari Pasuruan. Itu kalau orang Madura bilang khilaf, katanya khilaf, bukan khilaf, khilaf. Kalau bahasa Jawanya nyeleneh dalam artian positif. Kenapa? Dia tidak mengetahui bahwa dirinya dalam keadaan mengamalkan syariat, tapi di hadapan orang lain justru melanggar syariat, seperti halnya melanggar syariat, seperti Wan Syekhon gitu ya. Wan Syekhon ketika di hadapan para habaib, para ulama, para kiai, hanya menggunakan sarung pun kelihatan pahanya kan digulung-gulung gitu ya, pahanya kelihatan, pusarnya kelihatan. Apakah itu melanggar aturan syariat? Sepertinya melanggar aturan syariat dalam pandangan kita, ya, dalam pandangan kita. Tapi dalam pandangan Allah, bahwa dirinya diperintahkan oleh Allah untuk berbuat seperti itu. Kenapa? Menutupi kewaliannya. Bahwa kan ada Rasul, ada Nabi. Rasul apa? Seseorang yang mendapatkan wahyu untuk disebarkan lagi pada umatnya. Kalau seorang nabi, seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, tidak wajib untuk disebarkan pada orang lain. Nah, pada orang-orang yang Allah pilihkan dirinya cukup untuk menjadi wali bagi dirinya sendiri, kita tidak bisa berguru kepada beliau-beliau. Kepada Wan Syekhon tidak, kepada Khalilur Rahman tidak, kepada Habib Ja'far tidak. Kenapa? Karena bukan untuk dijadikan guru, bukan untuk panutan. Karena level beda level. Kita mah tatarannya syariat, kalau para mereka mah sudah ada dalam hakikat, ya. Dan tidak bisa dijadikan guru beliau-beliau itu, ya. Hanya boleh untuk dimintai doa. Kalau doa mah kan hanya memberikan begitu saja, ya. Kalau guru mah, misalkan kayak kita berguru kepada Kiai Aziz mengamalkan sholat sunnahnya, sholat fardunya dengan selalu berjamaah,
kemudian zikrullahnya tidak pernah lepas dari. Kemudian yang paling hebat dari Kiai Aziz itu amalan mencari menyebarkan ilmunya luar biasa gitu ya. Nah, sehari-hari Kiai Aziz itu ya hidup dengan menghidupkan majelis taklim dan majelis zikir. Maka orang-orang yang seperti itu Allah berikan karomah, Allah berikan kemuliaan ya. Nah, kalau Kiai Aziz itu sangat memungkinkan untuk kita gurui. Tapi kalau bukan gurui ya, menggurui, bukan salah apa menggurui itu ya. Kalau kita dijadikan guru lah gitu ya. Tapi kalau Rak Khalil seperti yang tadi saya sebutkan tidak bisa untuk dijadikan guru gitu ya. Wal baqi, dan sesisanya usia para waliullah itu fi musyahadatil haq, di dalam musyahadahnya bersama Allah ya. Ada seorang wali yang cukup untuk dirinya sendiri, ada wali yang untuk disebarluaskan kewaliannya dan diajarkan amaliyahnya. Siapa itu? Wali mursyid. Dan mursyid pun bertingkat-tingkat. Ada wali mursyid, ada mursyid kamil, ada wali mursyid kamil mukamil. Saya alhamdulillah berguru kepada seorang wali mursyid kamil mukamil, sempurna dan menyempurnakan orang lain. Jadi ucapan, perbuatannya sangat hati-hati gitu ya para waliullah itu. Karena nah di sini disebutkan para waliullah itu tidak punya pilihan kecuali yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun lahu, dan tidak ada an nafsihi, di dalam dirinya ikhtiarun, pilihan, tidak ada. Kenapa? Karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala lahu, dan tidaklah seorang wali ala ahadin, seorang pun ghairillahi, selain Allah Subhanahu wa taala, qararun, tempat ketenangan. Jadi seorang waliullah itu, kalau ya mohon maaf ya, kalau saya mah ecek-ecek, santri ecek-ecek, mencari ketenangan itu dengan cara hiburan, dengan cara ngobrol-ngobrol, dengan cara ngopi bersama. Waliullah tidak seperti itu ya. Qararun, tidak punya ketenangan, ma'a ahadun ghairallahi, tan satu pun dan seorang pun tidak bisa memberikan keterangan bagi seorang wali kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi cepat-cepat nih. Wal waliyu min aidihi, dan seorang wali dikuatkan bil karomati, dengan karomah, wa ghuibat, dan tetap anhu bagi seorang wali, li annahu la iksya'un, tidak terdapat penyebarluaskan. Fa inna iksya'a, karena sesungguhnya menyebarluaskan sirrul mahbubiyati, rububiyati, rahasia ketutahan, kufrun, adalah kekufuran. Kama dzakara sahibul mirsad, seperti halnya pengarang mirsad, yakni Syekh Najmuddin Abu Bakar rahimahullahu taala, ashabul karomah, bahwa pemilik kemuliaan kulluhum mahjubun, itu adalah semuanya tertutup. Wal karomatu haidur rijal. Nah ini, wal karomatu haidur rijal, dan karomah itu adalah haidnya para lelaki, maka malu seorang wali untuk membicarakan tentang karomah. Fal waliyu, adapun seorang wali, lahu alfu maqamin, terdapat 1000 makom. Awaluhu, adapun bab yang pertama, babul karomah, tentang karomah. Man jawaza, yang barang siapa yang telah memasuki satu karomah, minha, dari berbagai karomah-karomah, nalal baqiyah, maka mudah untuk memasuki